Jadi merek itu adalah dia bisa sebuah simbol, bisa kumpulan huruf, bisa kata, atau gabungan dari semuanya ini. Yang dia dilekatkan di barang atau jasa. Jadi saya bisa punya sebuah barang dagangan yang saya jual tanpa merek. Tapi saya juga bisa mempunyai sebuah merek yang saya lekatkan pada barang saya atau jasa saya. Dan inilah yang saya mencurahkan segala daya upaya saya untuk membuat merek ini berbeda dibandingkan pesaing saya. Kalau kita lihat, produsen komputer itu ada banyak. Tapi kenapa orang memilih Acer? Kenapa orang memilih Fujitsu? Kenapa orang memilih HP? Inilah yang membedakan antara satu produsen dengan produsen lainnya. Dan ini yang menjadi ciri khas kita. Saya beli Apple karena alasan ABCDE. Saya membeli HP alasannya ini. Saya membeli Lenovo karena seperti ini. Nah, itulah yang membuat kita berbeda dari produsennya. Ini dari sisi produsen dan dari sisi konsumen. Konsumen melihat ke produsen, oh saya beli ini, saya akan mendapatkan layanan seperti ini. Produsen, saya memberikan layanan seperti ini, keunggulan seperti ini, image seperti ini ke merek saya. Jadi merek itu kembali ke si produsen ingin seperti apa. Satu produsen bisa punya ribuan merek. Contoh Unilever. Atau hanya satu, HP. Tapi dia punya banyak sub-brandnya lagi. Lalu bagaimana memilih merek yang cocok, itu kembali lagi ke produsen atau ke pemilik merek. Bagaimana dia melihat kondisi sosiologis masyarakat. Apakah misalnya merek yang dia keluarkan menyinggung budaya masyarakat tersebut. Dan apakah merek yang akan dia gunakan itu melanggar merek milik orang lain yang sudah terdaftar. Itu penting. Jadi ini yang perlu diingat, apakah melanggar, apakah menyinggung budaya setempat, apakah mampu memberikan daya pembeda dari produsen yang lain. Daya pembeda ini berarti kemungkinan terdaftarnya besar atau kecil. Itu untuk membedakan. Lalu gimana sih kita melindunginya? Melindunginya, merek sistemnya konstitutif. Artinya saya harus datang ke kantor merek dan meminta ini didaftar. Saya harus mengajukan permohonan dengan menyebutkan barang dan atau jasa apa saja di mana merek saya tersebut akan saya gunakan. Jadi saya tidak bisa hanya masukkan blank tanpa ada keterangan barangnya. Ini apa? Oh, semua barang. Oh ya, kalau gitu harus disebutkan semua barang. Itu. Lalu pentingnya di mana? Pentingnya merek yang sudah terdaftar akan mendapatkan perlindungan dari negara selama 10 tahun. Terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Jadi selama 10 tahun saya diberi hak monopoli oleh negara untuk menggunakan merek tersebut di wilayah hukum Indonesia untuk barang dan atau jasa yang saya sebutkan di sana. Jika ada orang lain yang menggunakan merek yang sama atau mirip, saya bisa datang, ketok dia, minta maaf, Anda harus stop menggunakan merek tersebut atau Anda saya perkarakan lebih lanjut. Jadi di sini pentingnya. Begitu juga sebaliknya, kita menggunakan merek orang lain atau mirip tanpa kita mendaftar, tapi dia sudah terdaftar, hal yang sama juga bisa akan terjadi. Jadi disinilah pentingnya kita melindungi merek kita sendiri dan bagaimana kita melihat apakah merek yang kita gunakan itu melanggar orang lain atau tidak. Bagaimana sih sebetulnya prosedur pendaftaran merek itu? Sebetulnya gampang. Butuh waktu memang. Kenapa butuh waktu? Karena negara akan memberikan hak monopoli ke kita. Itu bukan hak main-main, kita memiliki hak eksklusif di Indonesia. Yang pertama kita harus mengajukan permohonannya. Setelah itu dia akan diperiksa formalitas, kelengkapan ya. Artinya apakah etiketnya sudah benar, gambarnya, apakah barangnya ada yang benar atau ada yang salah. Kalau itu surat pernyataannya juga sudah ada, KTP dan sebagainya. Kalau itu sudah oke, akan naik ke substantif. Substantif ini dia akan diperiksa dibandingkan dengan merek-merek lain yang sudah terdaftar. Ada yang mirip atau tidak, ada yang sama atau tidak. Kalau tidak ada, dia akan didaftar lalu diumumkan
selama 3 bulan. Saat pengumuman inilah siapa saja, setiap pihak itu bisa mengajukan keberatan atas keputusan kantor merek untuk mendaftar merek tersebut. Jika tidak ada keberatan, terbit sertifikatnya, Anda dapat perlindungan selama 10 tahun. Dan ingat, merek bisa diperpanjang untuk periode yang sama. Jadi kita bisa lihat ada merek-merek yang usianya sudah 30, 40 tahun, atau 100 tahun lebih. Dia bisa diperpanjang terus-menerus, 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Dan histori ini penting. Semakin panjang umur suatu merek, berarti semakin baik riwayatnya.